Assalamualaikum Pak Namis dimanapun berada. Kita akan lanjutkan untuk pembahasan soal prediksi USK 2026 untuk part ke-7. Jangan lupa untuk teman-teman untuk bisa subscribe serta bagi teman-teman yang ingin memesan soal prediksi USK 2026 ini, silakan teman-teman bisa mengisi formulir yang ada di deskripsi YouTube berikut. Dan seperti biasa, kita akan coba lanjutkan soal berikut untuk part ke-7. Kita akan bahas soal nomor 31 hingga 35. Nah, di sini kita kan sudah masuk materi mengenai macroeconomics. Jadi teman-teman di sini kita akan coba bahas soal nomor 31 mengenai Phillips Curve. Nah, soal nomor 31 terkait dengan bagaimana sebuah fenomena itu bertentangan dengan teori ataupun satu pakem gitu ya, teori dari kurva Phillips. Jadi di sini a developing country is currently experiencing high inflation and also rising unemployment simultaneously. Jadi sebuah negara berkembang terjadi sebuah kejadian di mana inflasi itu mengalami kenaikan dan unemployment atau pengangguran juga meningkat. Nah, kalau kita lihat dalam Phillips curve, kurva menjelaskan bagaimana hubungan antara inflasi dengan unemployment itu dia adalah negatif. Kenapa negatif? Nah, dan menurut Phillips curve ini PC, nah inilah inflasi, sumbu vertikalnya, sedangkan horizontalnya adalah unemployment rate atau tingkat pengangguran. Nah, jadi jika suatu negara mengalami kenaikan inflasi ya, inflasi naik berarti orang-orang termotivasi untuk semakin bekerja. Karena kalau inflasi naik, harga kebutuhan secara umum meningkat, orang-orang harus memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dia harus lebih rajin bekerja. Meningkat jumlah jam kerjanya. Jadi otomatis ketika inflasi tinggi, naik maksudnya, nah angka pengangguran itu bisa ditekan karena masyarakat berlomba-lomba ataupun termotivasi untuk semakin lebih banyak bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga unemployment rate bisa ditekan dari U1 ke U2. Ini I inflasi ya, I1 ke I2. Nah, jadi inilah hubungannya adalah downward sloping untuk Phillips curve. Nah, tetapi apakah bisa terjadi ketika inflasi naik justru unemployment naik? Bisa. Nah, ini adalah kalau kita lihat ini kan bertentangan secara langsung dengan Phillips curve. Nah, fenomena ini kita sebut namanya adalah stagflasi. Stagnan, stag itu artinya tetap ya. Artinya ekonomi mengalami stagflasi. Jawabannya adalah B ya di sini teman-teman. Artinya adalah adanya penyebab stagflasi itu situasi ekonomi dalam sebuah negara ketika inflasi itu naik dan unemployment itu juga meningkat. Akibatnya adalah di sini negatif supply shock. Nah, di sini penyebabnya adalah negatif supply shock. Apa maksud dengan negatif supply shock? Nah, biasanya penyebabnya adalah ini ketika kita lihat dari eh, apa namanya supply dari minyak gitu ya. Jadi misalkan penyebabnya adalah shock oil ya. Seperti sekarang situasi ketika perang antara Iran dengan Amerika itu dampaknya jelas karena Iran adalah pasokan minyak dan Selat Hormuznya sebagai lalu lintas perdagangan laut dunia 20% gitu ya. Ketika ditutup maka harga minyak naik gitu. Nah, kalau harga minyak naik tentu semua kebutuhan pokok armada transportasi dan semuanya itu terhambat sehingga harga kebutuhan pokok dampaknya adalah inflasi tentu akan tidak terhindarkan ya untuk naik. Nah, kedua adalah perusahaan-perusahaan gitu ya yang mengalami kenaikan biaya bahan baku karena harga minyak naik ya, tentu harga bahan baku naik, maka perusahaan berusaha untuk mengurangi karyawan. Ya kan? Kalau misalkan harga minyak naik, harga bahan baku naik, sehingga dia perusahaan ini akan mengurangi karyawan karena biaya yang dikeluarkan meningkat sehingga dia harus mengurangi pengangguran. Nah, mengurangi karyawan dampaknya adalah unemployment rate itu meningkat sehingga kita sebut ini stagflasi. Nah, sekarang kita harus hati-hati gitu ya situasi ketika dunia global tidak pasti dan apa namanya admin bumi Amerika unjuk gigi gitu ya untuk bisa mengalahkan negara-negara yang tidak menurut ataupun tidak mengikuti kemauannya. Sehingga kalau kita katakan di sini adalah situasi yang disebut sebagai stagflation.
ketika in economics gitu ya, in experiencing high inflation also rising unemployment rate in developing country atau di sebuah negara tertentu. Jawabannya adalah B. Nah, lanjut soal nomor 32. Nah, suppose gitu ya, negara Ekuador, itu kan sedikit biar kelihatan. Nah, suppose negara Ekuador itu dia memiliki absolute advantage teori. Ini adalah teori yang dicetuskan oleh Adam Smith. Kita sebut namanya adalah teori keunggulan mutlak. Artinya adalah jika suatu negara mau bisa berdagang dengan negara lain, jika suatu negaranya harus memiliki keunggulan mutlak yang bisa yang membuat beda gitu ya dengan negara lain gitu. Jadi dia punya keunggulan tertentu. Nah, bos misalkan Ecuador tuh dia punya keunggulan mutlak itu tekstil gitu ya dan weight itu gandum. Dibandingkan Indonesia nggak unggul sama sekali. Nah, ini kan susah kalau mau misalkan seandainya Indonesia dan Ecuador ini mau berdagang karena Ekuador memiliki keunggulan mutlak kedua barang dibandingkan dengan Indonesia. Still find it beneficially to engage trade with each other. Nah, jadi gimana nih biar bisa tetap menguntungkan tanpa merugikan dan bisa tetap melakukan pandangan internasional. Solusinya adalah kalau nggak bisa pakai ini, maka solusinya kita pakai adalah comparative advantage theory. Nah, ini adalah teori yang diteruskan oleh David Ricardo. Nah, artinya adalah ketika dia bisa berdagang, nggak harus punya unggul. Dia bisa menekan biaya. Tujuannya adalah menekan biaya peluang. Jadi cari mana biaya yang paling efisien dari kedua barang itu, maka bisa kita katakan suatu negara tak bisa berdagang meskipun dari segi kuantitas kalah saing. Tapi dari segi biaya peluang dia bisa menekan opportunity cost untuk memproduksi dua barang sehingga dia bisa tetap memiliki keunggulan mutlak, keunggulan komparatif masing-masing negara. Jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 33. Pemerintah negara Maldiva ingin menurunkan inflasi. Nah, berarti dia ingin menekan bahwasanya mengurangi inflasi tanpa memperburuk pertumbuhan ekonomi. Nah, biasanya adalah kalau inflasi turun, tentu dampaknya adalah income pendapatan nasional itu kan turun. Kenapa demikian? Ya, inflasi, kalau perhitungan pendapatan nasional income ini, national income ini kan salah satunya adalah mempertimbangkan nominal eh, harga barang ya. Jadi mempengaruhi inflasi gitu. Nah, inflasi itu penting untuk agar secara nominal pendapatan kita itu meningkat gitu ya. Nah, kalau inflasi turun, harga barang turun, berarti pendapatan kita turun. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin menurunkan inflasi tapi tetap terjaga nih income kita dan pertumbuhan ekonomi kita tidak turun secara drastis, kira-kira mana yang bisa diprioritaskan? Nah, di sini solusinya adalah efisiensi. Nah, ingat efisiensi bukan berarti kita efisiensi eh kita tetap menjalankan program makan bergizi gratis gitu. Itu menyedot anggaran besar. Nah, itu kan kontra dengan kebijakan ini yang dilakukannya efisiensi gitu ya terhadap apa namanya kegiatan-kegiatan personal pemerintah, PNS, tapi misalkan di sisi lain ada yang dikorbankan, ada yang namanya trade off. Nah, ini kita nggak sejalan, nggak konsisten. Nah, di sini kalau negara Maldiva nggak mungkin seperti itu ya. Nah, di sini katanya adalah dia ingin menurunkan inflasi, bagaimana tetap income-nya itu terjaga. Nah, caranya adalah dia bisa melakukan efisiensi. Artinya adalah bagaimana komposisi dari pendapatan nasional pengeluaran ini, C tambah I, tambah G, tambah ekspor, kurang impor, itu tidak turun. Nah, caranya adalah di sini diambil porsi-porsi yang tidak terlalu produktif. Nah, itu diefisienkan. Nah, jawabannya di sini adalah C. Mengurangi belanja pemerintah secara selektif pada sektor non-produktif. Misalkan rapat-rapat gitu. Ada apa namanya biaya rapat-rapat atau apa gitu ya. Setiap rapat hasilnya nggak ada misalkan. Atau apa gitu. Misal ada rapat-rapat tapi kurangi rapat-rapatnya gitu. Dialihkan ke sektor lain. Atau misalkan perjalanan dinas gitu. Nah, itu dikurangin dan sebagainya. Nah, jawabannya adalah C, mengurangi banyak pemerintah secara selektif pada sektor non-produktif. Sehingga G-nya kita turunkan, ini turun, tapi turunnya nggak terlalu besar karena sektor non-produktifnya kita eliminasi. Ini tetap efisien gitu ya. Nah, yang hati-hati investasi ini kan memang harus kita tingkatkan konsumsi juga.
Di mana konsumsi kita kan menyumbang mayoritas 60% kurang lebih terhadap pendapatan domestik. Tapi ini negara Maledewa ya. Semoga ya tetap apa namanya lebih baik gitu ya. Nah, nomor 34 negara Indonesia merupakan negara yang sangat potensial untuk menjadi negara maju. Semua potensi ada, baik karena alam, bonus demografi, tenaga kerja, produktif, dan sebagainya di kawasan strategis. Meskipun demikian, pulau tersebut memiliki banyak tantangan, yakni rendah investasi asing yang datang ke Indonesia, dan maraknya praktek korupsi, birokrasi yang berbelit, tata kelola yang buruk, sehingga tenaga kerja kurang kompetitif. Nah, strategi investasi apa yang bisa kira-kira realistis dan bisa dilakukan untuk menunjukkan, ya jika benar Indonesia maju tahun 2045. Mengenalkan eksploitasi sumber daya alam, ini jelas ya kalau maju ini bukan lagi natural based sourcing ya, jadi exploitation gitu ya, eksploitasi terhadap natural resources ini udah nggak relevan lagi untuk negara maju. Insentif pajak besar-besaran, kalau pajak besar-besaran juga dampaknya penerimaan negara turun, pajak turun. Nah ini perlu hati-hati. Maka berinformasi birokrasi tata kelola berkualitas diamin. Nah, jawaban yang tepat untuk soal ini yaitu perlunya tata kelola yang benar, memperkuat kualitas sumber daya manusia dengan pelatihan tenaga kerja dan fokus menarik investasi pada sektor value added yang tinggi. Karena sekarang teknologi itu penting untuk meningkatkan human capital dan juga meningkatkan multiplier effect terhadap pendapatan. Nah, harus kita ke situ dalam investasinya ke terhadap sumber daya manusia, teknologi, dan juga bagaimana mempermudah dalam hal birokrasi. Itu sampai sekarang sulit diwujudkan di Indonesia. Nah, nomor 35 terakhir soal mengenai national income. Perhatikan soalnya langsung semua disediakan. Kita tanyakan langsung di sini pendekatan pengeluaran. Ya, tadi pendekatan pengeluaran rumusnya adalah Y sama dengan C tambah I tambah G tambah ekspor dikurangi dengan impor. Nah, di sini bisa kita lihat mana komponen konsumsi rumah tangga 300, investasi 150, belanja pemerintah 300, ekspor. Net ekspor berarti artinya adalah ini sudah dikurangi dengan ekspor dikurangi impor. Namanya adalah net ekspor. Ekspor bersih. Artinya nilai ekspornya tentu lebih besar dari impornya sebesar 50. Maka kita jumlahkan saja 300 sama 150. 150, 450. Tambah 50, 500. Jawabannya adalah 800. Jawabannya adalah I. Ini yang menjumlahkan. Nah, hati-hati. Kita harus ingat inilah pendekatan pengeluaran. Jangan pajak kita masukin. Kemudian total upah pekerja jangan juga ini kan pendekatan pendapatan nih, income. Kalau income jelas, rumusnya adalah R sewa tambah upah tambah interest bunga tambah laba atau profit. Sewanya 50, wage upah 160. Semua sediakan, hati-hati yang tanyakan apa interest bunga 20, profit laba 300. Nah, jawabannya adalah 50 tambah 60, 210, 230, 530. Untung di sini nggak ada jawabannya ya. 300, sebentar ini 160 ya. Oh ya, 160, cuma 50, 210, 230, 130, ya 530. Itu nggak ada jawabannya. Kalau ada jawabannya kalian bingung. Nah, ini bedakan antara pengeluaran, expenditure approach, sama income approach. Jawaban untuk soal nomor 35 adalah E. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus di-share ke teman-temannya. Bagi yang berminat silahkan memesan soal berikut. Demikian, sampai jumpa untuk part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.